Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suryandara Bintang Harahap, kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia bab 2 tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Sementara 1950. Dalam Undang-Undang Dasar ini, pemerintahan menggunakan sistem parlementer. Pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. 2. Sistem kepartaian. Sistem multipartai adalah sistem di mana banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal yang dianut oleh negara-negara komunis. Sistem dua partai yang dianut di Amerika Serikat atau sistem tiga partai pada masa Orde Baru. Keragaman partai politik pada masa demokrasi liberal dapat dilihat pada hasil pemilihan umum 1955. Dalam pemilihan ini, pelaksanaannya sangat demokratis dan berjalan sukses. Ratusan partai dan calon individu bersaing. Para calon pemilih berhasil didaftarkan dan mengikuti pemilihan. Meskipun pada waktu itu, kondisi Indonesia baru merdeka dan akses transportasi dan kemampuan baca tulis penduduk masih rendah. 3. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945. Tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakar di sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer Kabinet Natsir. 2. Sistem ekonomi liberal. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal memiliki banyak permasalahan, seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan Banteng, nasionalisasi The Japanese Bank, dan lain sebagainya.